Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang saya kasihi. Saya Pendeta Kadarmanto Harjowasito. Kita bersama-sama hendak memasuki doa bersama pada malam hari ini. Kita bersiap dengan mendengarkan lagu berikut. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, Bacaan kita pada malam hari ini adalah 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga pasal 3 ayat 15. Sebagai berikut. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Tesalonika. Dalam bagian itu Paulus menuliskan demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh oleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Itulah bacaan kita pada malam hari ini, dan saya akan mulai dengan kisah Suparmo terserang malaria dan istrinya sebagai ilustrasi, dan kisah ini adalah peristiwa yang sungguh-sungguh pernah terjadi 78 tahun yang lalu. Tahun 1942, tahun yang sama dengan berdirinya GKJ Jakarta, seorang muda, kita sebut saja namanya Suparmo, yang baru lulus dari sekolah teologi, dipilih oleh Sinode GKJ untuk menjadi pendeta dalam tugas khusus ke Sumatera bagian selatan. Suparmo ditahbiskan di Purworejo. Dia menikah dengan perempuan bernama Mor,
berprofesi sebagai direktur administrasi dan keuangan sebuah rumah sakit Kristen di Jawa Tengah. Tentu Moore meninggalkan pekerjaannya karena mereka harus mulai pekerjaan pekabaran Injil dari nol di Sumatera bagian selatan dan secara mandiri harus mengadakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan di sana. Mengapa? Sebab tidak lama setelah pasangan pengantin baru itu tiba di Lampung, tentara Jepang menduduki Indonesia dan memutus semua jalur komunikasi. Sebulan setelah mereka tiba di Lampung, Suparmo terserang malaria yang hebat. Akibatnya, dalam rentang waktu lebih dari 6 bulan berikutnya, Suparmo harus beberapa kali mengalami krisis dan hampir meninggal. Setelah berbulan-bulan bergulat melawan malaria dengan satu-satunya obat, yaitu pil kina atau kinine, tubuhnya sampai pada taraf menolak pil kina itu. Setiap kali obat itu dimakan, perutnya langsung menolak dengan memuntahkan kembali obat itu. Setiap kali pil itu dimakan, muntah kembali. Dan kondisi itu dan juga makanan yang dimakan dimuntahkan kembali, kondisi fisik Suparmo tinggal tulang berbalut kulit. Keadaan ini menimbulkan perasaan kecil hati. Tentu saja, istrinya sebagai orang yang lama bekerja di rumah sakit, walaupun di bagian administrasi dan keuangan, sedikit banyak mengenal kiat-kiat pengobatan. Lalu ia menghancurkan pil kina yang harus dimakan oleh Suparmo, oleh suaminya, dicampur dengan air hangat, dan dibalurkan ke seluruh tubuh suaminya dengan harapan agar obat itu yang ditolak oleh perutnya terserap ke dalam tubuh suaminya melalui pori-pori kulit. Dan pada taraf itu, Suparmo mengatakan kepada istrinya, "Bu, rupanya saya sudah mau mati. Kalau saya sebentar lagi mati, Ibu pulang ke Jawa ya." Dan suasana percakapan menjadi sangat mencekam. Dan apa jawab istrinya? "Pak," jawab Ibu Moore, "kita berada di sini karena Bapak dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk membangun gerejanya di Sumatera bagian selatan. Bapak sudah dipilih oleh sinode, Bapak sudah ditahbiskan dan sudah diutus oleh Tuhan untuk bekerja di sini. Tetapi karena keburu terserang malaria, Bapak belum bisa melakukan tugas panggilan itu. Jadi saya berkeyakinan bahwa Bapak tidak akan mati. Tidak mungkin Tuhan memilih dan mengutus Bapak, lalu Tuhan akan memanggil Bapak sebelum Bapak melakukan tugas." Jawab dari istrinya itu sungguh-sungguh telak dan menyentak kesadaran Suparmo, mengingatkan akan arti dikuduskan. Itu yang kita baca tadi. Dikuduskan yaitu dipilih untuk tujuan tertentu. Mendengar kata-kata istrinya itu, semangat hidup Suparmo timbul kembali dengan dahsyat. Dan dalam beberapa minggu berikutnya, Suparmo berangsur-angsur sembuh dan dapat mulai melakukan tugasnya. Nah, saudara-saudara sekalian dan anak-anakku, kisah ini sungguh-sungguh pernah terjadi. Dan terkait dengan bacaan kita, Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika bahwa Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan, bahwa Allah telah menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percaya. Lihat ayat 13c. Untuk apa? Untuk pekerjaan dan perkataan yang baik. Ayat 17. Jadi jelas, arti dikuduskan adalah dipisahkan bagi tujuan-tujuan tertentu dalam kaitan dengan status jemaat
status orang percaya sebagai warga kerajaan Allah. Pasal 1 ayat 5b. Alkitab juga menyebut di sana-sini tempat tertentu sebagai tempat yang dikuduskan, misalnya Gunung Sinai. Alkitab juga menyebut persembahan sebagai yang dikuduskan. Alkitab juga menyebut hari tertentu sebagai hari yang dikuduskan, misalnya hari Sabat. Alkitab juga menyebut nama tertentu sebagai nama yang dikuduskan, nama Allah. Jangan main-main dengan nama Allah, jangan disebut dengan sia-sia, karena itu kudus. Dan manusia yang dikuduskan oleh Allah. Misalnya umat Tuhan dalam perjanjian lama disebut juga yang dikuduskan. Atau jemaat dalam zaman perjanjian baru sampai zaman kita sekarang disebut juga sebagai yang dikuduskan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua, dalam konteks surat Paulus kepada jemaat Tesalonika ini, Allah telah memilih jemaat sebagai warga kerajaan Allah untuk melakukan pekerjaan dan perkataan yang baik. Pasal 1 ayat 5b dan pasal 2 ayat 17. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima, tulis Paulus pada ayat 15 pasal 2. Ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan kalau Paulus hidup pada zaman COVID ini pasti juga secara virtual. Nah, Tuhan akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu. Pasal 3 ayat 5. Dan Paulus percaya sungguh bahwa jemaat akan terus-menerus melakukan apa yang dia pesankan dengan kesadaran jemaat akan kasih Allah dan ketabahan Kristus. Paulus sungguh-sungguh berpikir positif tentang jemaat. Pasti bisa kamu. Saya percaya, saya yakin kamu akan melakukan yang saya pesankan dan akan terus berusaha melakukan itu karena kasih Allah dan ketabahan Kristus yang menjadi teladan. Berdoa dan bekerja pada akhirnya kita sering terlalu mudah, terlalu cepat berdoa. Tapi yang kita doakan belum juga kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita lupa atau belum memahami sepenuhnya arti doa. Doa juga harapan dan tekad dan ikrar bahwa kami akan melakukan hal-hal yang kami doakan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kiranya renungan atau refleksi ini menolong kita untuk menjalani hari-hari kita pada masa yang belum pada masa pandemi yang belum kunjung usai ini. Mari kita sekarang bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan
Kita lanjutkan dengan doa syafaat, dan pada akhir doa syafaat ini jemaat menjawab dalam pengasihan-Mu. Saya akan mengatakan dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan jemaat akan merespon sesuai dengan rekaman ini. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal dalam Kristus Yesus dan yang selalu menyertai kami dalam Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memilih kami, Engkau telah menguduskan kami untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk tugas-tugas tertentu, untuk pekerjaan dan perkataan yang baik, begitu menurut surat Paulus ini. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk melihat dan menghargai hal keterpilihan ini, hal mengkuduskan kami oleh tugas-tugas yang telah Kau tentukan ini, sehingga kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan kehendaki. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Surat Paulus ini juga mengingatkan kepada kami ya Tuhan, agar kami sebagai warga kerajaan Allah selalu berupaya untuk melakukan pekerjaan dan perkataan yang baik. Tolonglah kami. Teguhkanlah hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami terus dapat berpegang pada ajaran-ajaran yang telah kami terima dari para pendeta, dari bahan-bahan yang kami baca dan kami ikuti dengan saksama, baik lisan maupun tulisan maupun secara virtual. Dan Tuhan kiranya senantiasa menguatkan hati kami dan memelihara kami. Kami ingin meneladani kasih-Mu yang besar kepada dunia dan kepada manusia ini. Dan kami ingin juga meneladani ketabahan Kristus. Dan biarlah ya Tuhan, setiap hal yang kami doakan juga kami kerjakan. Kami upayakan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Saudara-saudara sekalian, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan sertamu.